Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sundanime Channel. Oke guys, pada video kali ini aku bakal bahas spoiler cerita anime Dandadan episode 6. So, yang gak mau kena spoiler kalian bisa skip videonya sekarang juga. Dan yang masih mau lanjut, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Oke teman-teman, jadi pada episode 6 yang akan datang, cerita Dandadan akan diawali dengan memperlihatkan Okarun dan Ayase mencari biji yang dihilangkan oleh si Nenek Turbo yang saat ini sudah masuk ke boneka kucing. Dan si Nenek Turbo ngasih clue kedua orang ini bahwasannya biji itu dilapisi dengan kekuatannya. Bentuknya seperti bola, memiliki diameter sekitar 5 cm dan warnanya adalah emas. Sayangnya, walaupun sudah dikasih tahu ciri-cirinya seperti apa, tetap saja Okarun dan Ayase tidak bisa menemukannya. Nenek Turbo pun lalu menduga kemungkinan ada seseorang atau sesuatu yang sudah mengambilnya, karena bola yang terdapat energi spiritual yang besar seperti itu sangat disukai oleh arwah dan juga yokai. Mereka meyakini kalau mereka bisa mengumpulkan banyak energi, maka mereka bisa dihidupkan kembali. Setelah gagal menemukan bijinya, Okarun dan Ayase pun pulang. Lalu mereka berdua melaporkan hal tersebut kepada si nenek seksi. Nenek Ayase pun sangat memaklumi kenapa pencarian ini bisa gagal. Oleh karena itu, ia akan berusaha menolong dengan bertanya kepada seseorang. Lalu, Nenek Ayase tak lupa memperingatkan Okarun kalau si nenek Usain Bolt masih berada di dalam tubuhnya. Walau tidak akan aktif begitu saja, namun tetap saja berbahaya. Jadi si nenek ingin Okarun tidak menggunakannya sampai mereka tahu lebih banyak. Singkat cerita, pada saat Okarun pergi ke sekolah, tiba-tiba dia dirangkul oleh seorang laki-laki yang lumayan tampan bersama dengan kedua temannya. Nah, pria tersebut rupanya ingin meminta Okarun untuk mengenalkan mereka bertiga kepada Ayase. Mendengar hal itu, Okarun sebenarnya sempat cukup tidak rela kalau Ayase yang sangat cantik punya hubungan dengan pria lain. Tapi ia juga sadar kalau dia cuma sekedar teman. Namun ketika Okarun tahu kalau pria tersebut ternyata punya niat kurang baik terhadap Ayase, karena rumor yang beredar bahwa Ayase itu cewek gampangan, seketika membuat Okarun pun marah. Lalu dia berubah ke mode yang menakutkan. Dia pun memperingatkan pria tersebut kalau Ayase bukanlah orang seperti itu. Jadi Okarun ingin pria itu menghentikan menyebarkan rumor jelek tentang Ayase. Sadar kalau dirinya sudah kelewatan, Okarun kemudian kembali ke mode semula. Lalu, saat mencoba menenangkan diri, Okarun baru menyadari kalau ternyata si Nenek Turbo ikut ke sekolah dengan menyelinap ke dalam tasnya. Supaya tidak ada yang tahu, Okarun pun segera membawa Nenek Turbo bertubuh kucing itu ke tempat yang lumayan sepi. Tak lama berselang, tiba-tiba Ayase menyapanya dengan senyuman. Sontak saat momen tersebut terjadi, seketika Okarun melihat wajah Ayase yang sangat cantik. Dia pun jadi terpesona akan kecantikannya tersebut sampai-sampai Okarun pergi melarikan diri karena mungkin gugup dan bingung apa yang harus dia bicarakan. Lantaran hal ini, Ayase nampak agak kesal ketika berada di ruangan kelas. Nah, salah satu temannya lalu memberitahu Ayase menurut para wanita kelas C kalau ada beberapa pria mengatai Ayase dan Okarun ingin melawan mereka. Mendengar Okarun membela dirinya, seketika wajah Ayase pun berubah menjadi merah. Selain cerita antara Okarun dan Ayase, di episode yang akan datang juga mengisahkan tentang gadis cantik yang digilai para kaum hawa yang sebelumnya ditimpu kepalanya oleh Ayase menggunakan baskom. Jadi ternyata orang yang selama ini menyebarkan rumor tidak sedap tentang Ayase adalah perempuan tersebut. Tapi, ia agak kesal karena rumor tersebut malah tidak menyebar dengan luas. Dan yang membuatnya lebih kesal lagi, tidak ada yang mengerti bahwa Ayase itu sebenarnya iblis. Dia bisa bilang begitu karena pada saat baskom menimpa kepalanya, perempuan tersebut melihat jika Ayase memiliki sayap iblis. Jadi sepertinya gadis ini memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Atau istilah yang lebih tepatnya, dia ini adalah cewek indigo. Dan yang mengejutkannya lagi, gadis tersebut ternyata adalah orang yang sudah menemukan biji Okarun yang dilapisi bola berwarna emas. Dan kemungkinannya
Benda tersebutlah yang menjadikan gadis ini bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Dan selanjutnya, barulah diperlihatkan di mana dan bagaimana cara gadis cantik tersebut menemukan bola berwarna emas itu. Jadi pada suatu hari ketika ia berjalan di taman yang didatangi oleh Okarun dan Ayase, di sana tiba-tiba kepala gadis tersebut tertimpa sesuatu seperti kelereng. Saat dia ambil ternyata itu adalah bola yang dijatuhkan oleh si nenek Turbo. Dan gilanya, pada saat bola tersebut ia pegang, tiba-tiba suasana taman di sekelilingnya berubah drastis menjadi sangat indah. Dan setelah menyimpan bola emas itu, kelakuan gadis bernama Aira ini semakin aneh. Mulai dari meminta teman-temannya membawakan salib dan juga kitab, lalu dia melihat seseorang gadis dengan gaun merah berada di lapangan olahraga. Nah, ternyata kitab dan salib itu akan ia gunakan untuk menghadapi Momo Ayase. Sementara itu, di tempat lain diperlihatkan Okarun, Ayase, dan Nenek Turbo sedang duduk di atas kursi. Di sana, dijelaskan kalau si Nenek Turbo melihat gadis aneh yang ia duga sebagai seseorang yang telah mengambil bola emas tersebut. Ia mengatakan jika manusia yang mengambilnya, maka kemungkinan mereka bisa membangkitkan kekuatan spiritualnya dan bisa melihat arwah. Dan kalau mereka bisa melihat arwah, maka arwah pun akan melihat balik ke mereka. Dan sayangnya, si nenek tidak mengetahui namanya. Akan tetapi, ia akan menunjukkannya nanti setelah sekolah selesai. Singkat cerita, jam pulang sekolah pun tiba. Okarun dan Ayase bersiap berburu dan menemukan wanita tersebut. Namun ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Aira memanggil Ayase. Sembari menundukkan kepalanya, ia meminta waktu kepada Ayase untuk berbicara empat mata dengannya. Karena merasa tidak enak, Ayase pun mengikuti permintaannya. Nah, kemudian Aira mengajak Ayase ke sebuah bangunan yang dimana di sana sama sekali tidak nampak satupun orang. Lalu ketika Ayase lengah, tiba-tiba teman Aira dari belakang menyergap Ayase dan mengikat kedua tangannya. Setelah itu, Aira terlihat menaiki tubuh Ayase dan membaca surat-surat dari kitab yang ia pegang sembari menempelkan salib ke wajahnya. Di sisi lain, lantaran ingin melepaskan diri, terpaksa Ayase pun menggunakan kemampuannya untuk menyingkirkan kedua orang yang sedang memegangi kakinya. Namun tak lama, Aira terpaksa mengeluarkan bola emas yang ia pungut lantaran salibnya tidak mempan terhadap Ayase. Melihat hal itu, Ayase pun marah karena ternyata gadis tersebutlah yang sudah mengambil barang berharga milik Okarun. Ayase lalu memberitahu Aira kalau bola emas itu sebenarnya kantung menyanya milik Okarun. Diberitahu seperti itu, Aira tetap saja tidak percaya sama sekali. Sampai pada akhirnya, Okarun datang menghampiri mereka. Lalu dia memberitahu Ayase kalau wanita aneh yang dimaksud si nenek Turbo adalah sesosok arwah yang menargetkan Aira. Berbarengan dengan informasi tersebut, Aira tiba-tiba ditangkap oleh sesosok arwah yang dimaksud oleh Okarun. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan spoiler anime Dandanan episode 6. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.